akhir, baru nanti jangan masukin ini komentar. Iya, atau kritik. Ini buat gue juga kali ya. Jadi punya me time gitu buat dia. Ini nggak ada me time sama sekali. Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Perkenalkan, saya Dr. Widya yang akan memandu podcast CM atau podcast Cipto Mangunkusumo pada hari ini. Ya, hari ini merupakan hari yang spesial karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita akan berbincang tentang tips dan trik untuk menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi terutama pada keluarga. Jadi tidak hanya menjaga kesehatan jiwa pada kelompok usia dewasa saja, namun juga pada anak, remaja, hingga nanti lansia. Di hari yang spesial ini juga telah hadir guru-guru yang sangat saya hormati untuk membagikan ilmunya pada kita semua. Ya, telah bergabung di sini. Yang pertama ada Dr. Heriani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau merupakan staf medik KSM di Kesehatan Jiwa dan pendidik di FKUI, terutama dalam bidang psikoterapi. Dan ada juga Profesor Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah psikiater anak dan merupakan staf medik di KSM Kesehatan Jiwa dan pendidik juga di FKUI, terutama dalam bidang kesehatan jiwa anak dan remaja. Selamat datang Prof dan Dokter. Selamat pagi Widya dan selamat pagi pemirsa. Selamat pagi juga Dr. Widya, selamat pagi para sobat RSCM. Baik, senang sekali rasanya Prof, Dok, hari ini kita punya kesempatan belajar dari para ahli mengenai tips dan trik dalam menjaga kesehatan jiwa di situasi pandemi yang tentunya tidak mudah ini. Sudah hampir lebih dari 1 tahun ya Prof, Dok, kita menjalani kehidupan di tengah pandemi akibat infeksi COVID-19. Dan hal ini nampaknya memberikan dampak yang signifikan bagi semua orang. Karena tidak hanya menguji kebugaran fisik, namun juga kita diminta untuk memiliki ketahanan secara psikis yang baik agar dapat melalui situasi pandemi ini. Baik, menurunnya kesehatan jiwa dan meningkatnya stres di masa pandemi ini seringkali dijumpai, terutama sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat. Dan hal ini dirasakan tidak hanya pada orang dewasa yang sehari-hari bekerja saja, tapi juga pada anak remaja hingga orang tua kita di rumah nih yang sudah lansia. Berangkat dari hal ini, kita perlu memikirkan pentingnya bagi kita untuk mengenali apa saja sebenarnya dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kesehatan jiwa keluarga, serta apa saja yang harus disiapkan untuk menghadapi kehidupan selama masa pandemi. Mungkin bisa kita mulai dulu dari Dr. Heriani ya Dok. Tadi kita ingin mencari tahu Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa pada keluarga. Namun sebetulnya seperti apa sih Dok sebenarnya konsep kesehatan jiwa pada keluarga itu? Nah, jadi sebenarnya yang namanya keluarga itu kan ada strukturnya harusnya ya. Struktur yang sehat itu di sini orang tua, bapak, ibu biasanya, lalu di bawahnya anak-anak. Nah, kadang-kadang ada keluarga yang strukturnya tidak seperti itu. Jadi di sini orang tua, ibu bersama anak-anak atau bahkan ibu ada yang di bawah anak-anak ya, seperti itu kan. Atau bapak bersatu sisi dengan siapa, ibu bersatu sisi dengan yang lain, dan tentunya ini menimbulkan dampak terhadap masing-masing individu di dalam keluarga itu, pasti berdampak ya. Nah, hubungan yang baik, yang sehat di dalam keluarga itu akan mempengaruhi ketahanan mental, fisik juga, dan dukungan yang diharapkan tuh misalnya ada companionship kebersamaan, rasa kebersamaan, dukungan emosional, dukungan ekonomi itu penting juga ya. Yang kalau itu ada dampaknya baik. Tapi kalau sebaliknya apabila keluarga tidak bisa memberikan rasa aman, misalnya ada pengabaian atau penelantaran, ada abuse ya, kekerasan ya. Kekerasan itu nggak hanya dipukul loh ya, tapi kata-kata itu pun bisa menyakiti hati, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap masing-masing individunya. Sebaliknya juga apabila terlalu melindungi, terlalu mengatur yang maksudnya kayaknya baik, itu pun sebenarnya dampaknya juga tidak bagus ya. Kadang-kadang jadi merasa tertekan, jadi merasa tidak bebas, dan membuat suasana hati dan suasana dalam rumah tidak menyenangkan.
Nah, stres yang berkepanjangan tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental, dan kalau tidak diolah, tidak dilakukan sesuatu, tentunya bisa berkembang menjadi gangguan jiwa, dan itu yang tidak kita inginkan kan ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau tadi bicara soal pandemi, sekarang kalau kebayang kalau dulu ya, satu keluarga itu kita kesel sama suami misalnya gitu, ibu, dia bisa arisan curhat sama teman-temannya, si suami bisa mendapat kompensasi di kantor, anak-anak juga bisa main dengan teman-temannya, jadi pas pulang udah happy, sampai rumah ya sudahlah dia masuk kamar masing-masing. Nah sekarang pandemi mereka tidak bisa keluar kan, semua ketemu, kalau ada konflik nggak bisa dihindari di situ semua gitu ya. Kalau nggak pintar kita menyelesaikan konflik yang ada, itu ya bubar lah ya, jadinya susah. Tapi kalau misalnya masalahnya hal ini bisa dianggap sebagai oke, sekarang kita nggak bisa lari, yuk kita selesaikan, tentu itu judulnya baik. Tapi kalau misalnya tuh si bapak itu misalnya di PHK, terus dia jadi tidak punya penghasilan, dia frustrasi, lalu dia arahkannya kemana nggak bisa, jadi ke yang di rumah. Kalau ibu dulu juga bisa curhat di arisan, sekarang nggak bisa, dia mau curhat gimana? Ya tentunya susah jadinya ya, jadi bisa meledak gitu di situ. Anak-anak nih yang paling kasihan, karena anak-anak itu kan harusnya keluar gitu, bersosialisasi ya, main gitu, apalagi anak yang kecil-kecil nggak bisa diem di rumah. Kalau rumahnya besar lumayan, tapi kalau rumahnya sempit, ibunya udah pusing, diem kamu di situ, nggak bisa. Aduh, anak itu mana bisa diem, karena memang usianya memang usia main-main ya. Nah mungkin itu Prof Chin kali ya bisa menjelaskan tuh apa tuh dampaknya ya. Terima kasih Dokter Ria atas penjelasannya terkait dengan konsep kesehatan jiwa dalam keluarga terkait dengan situasi pandemi. Kita beralih ke Prof Chin. Kalau dari aspek anak dan remaja, Prof, seperti berbagai problematika yang sudah disampaikan oleh Dokter Ria tadi, seperti apa sih pentingnya kesehatan jiwa pada mereka, populasi anak dan remaja ini, terutama di masa pandemi, Prof? Iya, saya setuju banget sih ya dengan apa yang udah dijelaskan dengan Dokter Ria ya, atau Dokter Heriani yang guru saya juga sebenarnya ya. Jadi ini kita guru berjenjang nih di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek kesehatan jiwa, tentunya kesejahteraan subjektif anak menjadi hal yang sangat penting ya. Tadi Dokter Heriani ini banyak membicarakan tentang kesejahteraan subjektif sebenarnya. Jadi masing-masing di dalam keluarga harus merasakan kesejahteraan subjektifnya kan, ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi kalau saya lihat dari anak, berarti si anak ini mampu gak sih merasakan sejahtera sebenarnya ya berada di dalam keluarga. Apa artinya dia merasakan sejahtera? Dia bisa gak sih mengevaluasi kehidupan dia dari afektifnya, dari segi emosinya, dan juga dari segi kognitifnya, sebenarnya kemampuan dia berpikir kan tentunya berbeda-beda juga ya pada setiap tahap perkembangan anak kalau kita lihat ya. Dan kesejahteraan subjektif ini menjadi hal yang sangat penting, karena kalau orang tidak bisa merasakan kesejahteraan di dalam keluarga, tentunya akan berdampak ya terhadap seluruh kehidupan orang tersebut. Nah, kalau kita fokus pada anak, tentunya akan membuat anak merasa nggak nyaman di dalam keluarga, kan nggak sejahtera. Gimana sih rasanya kalau kita nggak sejahtera? Kita coba deh menjadi seorang anak di dalam keluarga, kita terhimpit, ibunya bermasalah misalnya, atau di dalam rumah terus. Kalau dulu bisa ngobrol-ngobrol, sekarang ngobrolnya sedikit banget. Lalu ayahnya yang dulu setiap hari ke kantor, sekarang di rumah terus. Lalu jadi cerewet, semuanya jadi salah. Jadi anak kehimpit, kemana? Ke ibu nggak nyaman, ke ayah nggak nyaman, lalu dia mesti kemana? Nah, kesejahteraan subjektif yang tidak tercapai dalam arti oleh karena diliputi banyak perasaan-perasaan yang negatif, perasaan nggak nyaman, perasaan gelisah, perasaan tertekan, tentunya pasti menghambat tumbuh kembang anak kali ya at the end ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya dari kesehatan jiwa terhadap tumbuh kembang anak artinya. Nah, kalau tumbuh kembang anaknya itu terganggu, pasti yang kita khawatirkan apa sih? Kualitas hidup anak pastinya. Bagaimana nanti quality of life-nya ke depan, ini di masa pandemi yang udah terjadi hampir 20 bulan kali ya, hampir 20 bulan kali kurang lebih ya. Dan lalu kalau terus menerus orang tua nggak menyadari hal ini, atau keluarga nggak memahami hal ini, kalau tumbuh kembangnya terganggu gimana?
Lalu kalau anak tumbuh kembangnya terganggu, artinya kan nanti kan menjadi suatu apa ya, kayak kita bilang kayak keterbatasan, bukan keterbatasan anak, hambatan, dia nggak bisa lompat dong, dia nggak bisa maju dong ke tahap perkembangan berikutnya. Kalau dia nggak bisa maju ke tahap perkembangan berikutnya kan berarti kan dia nggak bisa menghadapi tantangan hidup dengan menjadi lebih baik. Dia nggak bisa menguasai kehidupannya menjadi lebih baik. Ujung-ujungnya kesejahteraan subjektifnya semakin rendah, nggak ada yang menyadari, tumbuh kembangnya terganggu, jadi lingkaran setan. Baik, jadi memang bisa dibayangkan ya Prof ya bahwa pandemi ini dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dan sebenarnya kalau dari penjelasan baik Dr. Heriani dan juga Prof, keluarga ini merupakan kunci dukungan bagi semua orang ya yang berada dalam keluarga itu sendiri, terutama dalam melalui masa pandemi. Baik, tadi Prof juga sudah sempat menyampaikan gitu ya, sebenarnya pandemi ini ada dampaknya, apalagi kalau misalnya anak ini berada dari tengah-tengah himpitan keluarga yang juga problematik seperti itu. Nah, mungkin dimulai dulu dari Prof ya, kira-kira dampak apa Prof yang sering muncul gitu ketika misalnya secara psikologis anak ini berada di tengah-tengah lingkungan keluarga yang sifatnya problematik. Nah tadi menarik ya, kita mulai Dr. Widya membahas tentang keluarga yang problematik. Nah keluarga yang problematik ini sebenarnya problem di dalam keluarga banyak banget ya Dr. Widya ya. Jadi kita ngambilnya secara general aja, yaitu adanya ya macam-macam tadi problem dalam keluarga. Tapi aku mau fokuskan pada outcome-nya dulu. Jadi kalau ada problem di dalam keluarga pasti anak ikutan. Kan kita kenal tuh ya teori keluarga dari yang salah satu terkenal banget ya, Salvatore Minuchin ya. Dia mengatakan bahwa kalau salah satu anggota keluarga ada yang mengalami masalah, berarti seluruh anggota keluarga ikut masalah tersebut ya, mau anak, mau orang tua dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara family, kita bicaranya mikro ekosistem dulu, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah anak yang berhadapan dengan ayah dan ibu yang bermasalah, dia akan bingung ya sebagai anak ya, sebagai seorang anak, taruhlah kita bicara anak nih kadang-kadang agak sulit juga buat saya ya, karena usianya 0 sampai 18 tahun tuh anak ya. Mungkin kita batasin kalau 12 tahun ke atas itu remaja, kemudian kalau 6 sampai 12 tahun ya di bawah 12 tahun gitu anak. Jadi ini anak-anak yang saya bicarakan adalah anak-anak yang 12 tahun ke bawah misalnya. Lalu kalau dia melihat ayahnya dan ibunya bermasalah, lalu kan dia kan sebagai anak kan dia masih tergantung kepada orang tuanya. Saya mesti bela siapa ya? Saya ngebayangin kalau saya jadi anak, orang tua saya tertekan misalnya, ada masalah antara ayah dan ibu saya. Lalu sayanya harus bela siapa? Bela ibu, nggak benar. Bela ayah, saya durhaka, katanya saya mengorbankan ibu saya. Padahal kan kita tahu, katanya sorga ada di telapak kaki ibu. Jadi gimana dong buat saya? Bisa bayangin nggak anak menjadi bingung dan bimbang kan? Itu juga tekanan sendiri buat seorang anak. Bukan hanya dari keluarga, dia sendiri jadi bimbang dan ragu. Tentunya akibatnya kan energi dari si anak lebih banyak terserap ya untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia jadi malas belajar karena habis energinya udah mikirin hal-hal tersebut ya. Dia bisa jadi malas belajar, atau dia nggak termotivasi dia untuk belajar, atau dia bisa kehilangan kenikmatan dia, atau bisa juga dia jadi gelisah. Saya mesti bagaimana ya? Menjadi was-was terus-menerus. Besok bagaimana ya? Besok saya harus apa ya? Jadi bisa macam-macam sih. Itu adalah fenomena yang terkait dengan emosi seorang anak. Kalau emosinya terus-menerus berada di dalam area yang kita bilang lebih negatif, gelisah, was-was, kecewa, sedih, gugup, itu kan yang lebih negatif kan. Kalau dia berada di area tersebut emosinya, lama-lama kan berdampak juga ya terhadap kehidupan dia secara keseluruhan kan. Bisa juga dampak daripada keluarga itu berada di area pikirannya kan sebenarnya kan. Dia memikirkan misalnya, aduh besok bagaimana ya, kalau orang tuaku kayak gini aku mesti gimana, kalau ayah dan ibuku nggak banyak ngomong lagi, terus aku mesti gimana? Aku mesti belain siapa ya? Nah dia mikirkan, dan pikiran itu kan berdampak juga sama emosinya. Kita ada ahli nih sebenarnya nih, kognitif terapi perilaku di Dr. Heriani. Dr. Heriani ya. Itu kan berdampak pada emosi juga kan. Lama-lama dia juga berasa, aduh aku putus asa deh. Aku nggak bisa berbuat sesuatu. Padahal aku tahu keluargaku ada masalah. Aku nggak bisa melakukan apa-apa. Lama-lama bisa jadi apa? Frustrasi. Akhirnya bisa jadi sedih yang berkepanjangan. Dalam arti bisa jadi depresi, bisa jadi cemas, bahkan bisa berujung kepada hal-hal yang kita nggak harapkan kan. Misalnya jadi bunuh diri karena merasa no way out, dia mesti kemana. Kalau dulu mungkin anak yang masih 12 tahun ke bawah biasanya jarang curhat sama temen-temennya.
Kecuali ya udah 12 tahun deh, udah mulai remaja awal gitu ya, mulai bisa ngomong sama temennya. Tapi sekarang ngomong sama temennya hanya bisa misalnya via WhatsApp misalnya, itu kan bisa diinterpretasikan salah juga. Jadi kadang-kadang mungkin dia mau curhat sama temennya, lalu temennya menginterpretasi berbeda dan tidak mendapatkan validasi atau pengakuan dari temennya, nggak dapatkan penentraman, tambah kecewa juga. Jadi itu bisa terjadi ya, nggak hanya dalam arti kualitas dia sekolah, tapi juga kualitas kehidupan dia sebenarnya secara keseluruhan kali ya Dokter Widya ya. Baik Prof, berarti memang betul-betul signifikan ya dampak dari parental burnout ya, diawali dari burnout orang tua sendiri ya. Baik, kita ke Dokter Heriani, terkait tadi Prof sudah menjelaskan dari segi anak. Kalau dari segi orang tua seperti apa Dokter? Biasanya problematika apa sih yang sering muncul, yang sering kita jumpai terutama di masa pandemi ini pada anggota keluarga yang sifatnya lebih dewasa, bukan anak-anak itu, yang ternyata dapat memicu adanya kondisi-kondisi psikologis yang kurang nyaman pada anak. Silakan Dokter. Tadi sebenarnya saya ingin menambahkan yang tadi tuh ya, curhat lewat WhatsApp ya, atau lewat Zoom misalnya, nih sitok anak nih ngomong, remaja apalagi ya udah biasa main, itu bisa disalahartikan oleh orang tua sebagai kamu nih main gadget terus gitu ya, kapan belajarnya, padahal dia juga lagi curhat, dia lagi perlu ya. Nah itu, sekarang kembali ke pertanyaannya Widya ya. Jadi satu yang sering nih masalah pekerjaan sini yang paling banyak ya. Pekerjaan yang kalau dia pekerjaannya hilang, lalu tidak ada income. Nah itu pasti masalah besar ya. Sementara keperluan anak harus sekolah ya, perlu wifi, perlu gadget lebih gitu ya. Terus belum si istri nih yang bisa mungkin salah satu ya, kalau dua-duanya bekerja mungkin salah satu. Kalau istri yang masih bekerja, suami enggak, itu aja udah bisa jadi konflik kan. Karena waduh, saya sebagai laki-laki tuh jadi apa ya, kayak dikastrasi gitu ya, seperti tidak ada kejantanannya. Mungkin dia bisa berpikir seperti itu. Sementara istrinya mungkin berpikir, loh saya ini udah membantu, kok kamu masih marah sama saya. Jadi istrinya itu merasa bahwa marahnya dia diambil secara pribadi, padahal mungkin suami itu marah ke dirinya sendiri, atau marah ke dunia, apa marah ke siapa-siapa, cuman sama dia nggak tahu mau dilampiaskan kemana, jadi jutek aja gitu ke semua orang gitu ya. Nah sementara ini jadi salah pengertian itu banyak, dan seperti tadi anak-anak yang ada di tengah itu yang paling kasihan. Kalau itu pekerjaannya hilang itu udah pasti jadi masalah. Kalau pekerjaan juga masih ada, itu pun bukan tidak menjadi masalah ya. Itu aja terjadi seperti di rumah saya aja deh tuh, yang tiap orang punya gadget. Wifi cuma satu, kalau empat orang pakai itu jadi lemot banget gitu ya. Terus aduh tuh bisa tuh ya sama-sama, itu masalah kayaknya sederhana banget tapi itu beneran gitu, rebutan tempat yang paling kuat wifi-nya. Belum kalau ngomong jangan keras-keras dong gitu kan ya, pakai ini, tapi pas kita menjawab atau apa kan nggak bisa ya. Sementara anak juga harus main loh. Kemarin saya ketitipan cucunya pembantu tuh di rumah. Jadi di depannya si modem itu ada saya, sebelah sana ada suami saya, itu anak kecil. Dan disuruh nyanyi dong ya. Ada nyanyi, suruh nari, dan kita sampai gimana gitu ya. Diem dong nih, gue lagi presentasi gitu. Itu hal-hal kecil gitu tuh memicu loh. Memicu banget gitu, yang kayaknya kalau itu nggak selesai ya, padahal sebenarnya mungkin perlu pengaturan ya, udah gitu sampai malam lagi ya. Nah ini ibu-ibu mungkin banyak yang merasa nih ya, waktu pertama-tama pandemi paling kesel tuh adalah kayak gini, masih pagi nih sarapan, udah nanya ntar malam makan apa nih, ntar malam ya elah yang ini aja belum kelar udah harus menyediakan ya, gitu ya. Terus Bu ya, nah kalau masih punya uang bisa Gojek aja gitu. Gojek nggak boleh merek ya. Pokoknya online lah gitu ya, pesan online gitu. Tapi kalau harus ada bagaimana? Dia harus mengerjakan. Nah kalau suaminya baik mungkin bisa dibantu. Kalau anaknya nggak bikin berantakan, agak gede mungkin bisa diajak kerja sama. Tapi kalau anaknya masih kecil, yang ngegeratak kemana-mana,
baru selesai harus ngerjain itu, dan itu biasanya tidak dia rasakan di siang hari saat suami ke kantor dan anak-anak ke sekolah. Dia jadi punya me time gitu buat dia. Ini nggak ada me time sama sekali ya. Sepanjang hari ya dokter Sepanjang ya. hari kuplak aja di situ. Itu capek loh. Betul dok. Jadi sebenarnya dampaknya ini tidak hanya dirasakan sebenarnya pada keluarga yang tadinya biasa-biasa saja, awalnya baik-baik saja ya dok ya. Lalu menurut dokter, bagaimana kepada keluarga yang ternyata sudah memiliki gitu pasien, anggota keluarga yang ternyata juga ada gangguan jiwanya? Bagaimana kira-kira cara keluarga menghadapinya? Nah itu ya sebenarnya itu seperti tadi ya dokter Chin bilang, itu tuh dia nih bisa jadi saya suka melihatnya seperti gini. Ada dalam satu keluarga tuh ada yang berpuasa banget biasanya, ada yang tertindas, itu kalau nggak sehat ya, ada yang tertindas. Paling kasihan adalah kalau dia ada gangguan jiwa, kayaknya dia ngerjain apa juga jadi salah gitu. Ya kan, kadang-kadang kita lihat juga dari pasien-pasien yang harusnya dia berobat, ngambil obat, nggak ada yang mau nganter, mahal jauh, nggak ada duit nih buat nganter, takut ke rumah sakit. Itu sering loh saya dengar, takut ke rumah sakit. Ada yang nanya nih, aduh bapak gue nih kayaknya serangan jantung, tapi kita pada takut nih nganterin ke rumah sakit, takut kena COVID. Ya ampun, dalam hati saya, COVID kamu belum tentu dapat, ini serangan jantung kalau kamu diemin bapak lu nih pasti mati gitu ibaratnya kan. Jadi ada loh pemikiran sampai kayak gitu yang sampai saya tuh pusing gitu. Ini gimana sih kok orang jadi apa ya, ketakutannya tuh udah nggak rasional menurut saya. Sampai ini ada orang yang sudah mau meninggal, jelas-jelas kasusnya buruk. Makanya tadi saya bilang tidak hanya ketahanan mental ya, tapi fisiknya juga. Masih takut gitu bawa gitu, bukannya cepet-cepet dibawa. Apalagi kalau cuma tanda petik gangguan jiwa yang lagi tenang. Toh dia lagi tenang, buat apa? Nganterin aja nggak mau karena takut kena COVID, karena sayang uang misalnya, karena nggak bisa ninggalin anak kecil di rumah untuk mengantar yang satu ini gitu. Yang lain bagaimana? Bawa anak kecil takut, belum divaksin, belum segala macam. Jadi sebenarnya itu jadi pasti pusing banget lah ya. Itu banyak pasien kita yang kambuh-kambuh gitu kan karena nggak diantar ya, bener nggak ya dokter Widya ya? Karena ya itu. Nah mungkin sebenarnya untuk pasien yang dengan gangguan jiwa itu sebenarnya mereka nggak minta banyak kok. Yang penting obatnya dapat, diantar ke klinik aja udah oke. Itu sudah merupakan support gitu. Nah nanti kalau di rumah ya tentunya ya tolong agak-agak dimaklumi gitu ya kalau misalnya dia diem atau dia kurang berpartisipasi. Tapi kan tentunya juga tidak didiamkan. Ada juga yang kayak gitu loh, udah diemin aja, yang penting dia diem, nggak ganggu yang lain, terus dibiarin di kamar, tidak berinteraksi. Padahal kebutuhan manusia itu berinteraksi dengan orang gitu, companionship-nya itu kan juga perlu ya, kebersamaan di dalam keluarga itu. Habis sama siapa lagi kalau bukan di keluarga? Yang kita miliki saat ini adalah keluarga gitu. Betul, apalagi di tengah-tengah keluarga yang mungkin memang sejak awal menstigma anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, tentu akan semakin terisolasi secara emosional ya dok ya. Kalau semua berkumpul kesannya ramai tapi nggak ada yang mengajak berinteraksi, juga menjadi suatu pencetus kekambuhan ya ternyata Prof. Dok. Baik. Ini mau menambahkan sedikit mengenai Silakan, Prof. Haryani. Ini menarik banget ya kalau misalnya anaknya itu ternyata mengalami gangguan perkembangan misalnya. Nah, itu adalah stresor yang tersendiri lagi buat orang tua. Mungkin orang tuanya sendiri secara personal nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Tetapi kalau anaknya mengalami gangguan perkembangan, anaknya misalnya deh gangguan spektrum autisme yang kemudian jadi aktif, kagak ngerti, kagak boleh keluar, yang tadinya mungkin siang-siang dia diajak pergi ke daycare atau pergi ikut terapi dan sebagainya. Jadi kan ibu dan mungkin ayahnya terbebas sebentar gitu loh. Bisa istirahat ya Prof ya. Tapi sekarang upek-upekan di rumah, anak itu aktif, ngegerakkan. Nah itu juga merupakan stresor sendiri sih. Dan itu jadi mungkin orang tuanya nggak ada masalah tadi yang seperti Dokter Haryani katakan, nggak ada problem, finansialnya fine, kemudian terus suami istri semua baik-baik aja. Tapi karena anaknya jadi di rumah terus bisa memicu masalah tersendiri buat orang tuanya. Orang tuanya mungkin bisa jadi berantem kali. Belum kalau denial. Betul, belum kalau denial. Orang tuanya bisa kali ayahnya nyalain ibunya.
Kenapa nggak selalu ngurusin makan aja sekarang, makanan pagi, siang, malam? Tapi ini anak bisa nggak sih dibikin diem? Aku nih harus WFH nih, harus kerja nih. Kamu bisa bikin diem nggak anaknya? Sementara istrinya membikin diem anaknya teriak-teriak terus. Jadi istrinya juga spanning, ibunya spanning, jadi marah-marah sama anaknya. Akhirnya yang nggak ada konflik bisa memicu konflik juga nih Dokter Widya. Jadi itu menarik banget ya sebenarnya ya. Jadinya sebenarnya semuanya jadi ya tadi bisa tektok semua sebenarnya. Nah itu adalah sebenarnya problemnya saya lihat nih di masa pandemi ini, dinamika keluarga itu menjadi rentan nih. Yang tidak ada masalah bisa jadi ada masalah, apalagi yang udah ada masalah pasti menjadi lebih bermasalah. Baik, Gitu Prof. sih. Jadi makin kompleks ya, Prof ya, Betul. problematikanya. Baik. Nah, tadi Prof juga menyampaikan menarik sekali bahwa anak-anak nih sekarang, anak remaja terutama, kan yang tadinya punya kesempatan untuk berinteraksi sosial, baik yang memiliki kebutuhan khusus seperti tadi ataupun yang memang terbiasa sehari-hari sekolah. Tadinya bisa gitu keluar, jalan-jalan, ketemu teman, ternyata sekarang harus diam di rumah gitu ya, atau memang lagi terkena COVID sehingga membuat harus isoman dan lain-lain. Itu problem lagi loh kalau ada Betul, apalagi kalau anak dan remaja. Yang isoman itu kadang-kadang jadi susah ya karena menghabiskan satu ruangan tersendiri Betul. gitu ya. Itu tambah-tambah lagi tuh. Iya, itu Betul. masalah lain lagi, betul. Betul sekali. Jadi anak-anak selain itu kan anak dan remaja jadinya banyak begitu menghabiskan waktu di rumah, dan saat ini memang ada metode yang digunakan ya, terutama dalam pihak sekolah menggunakan sekolah daring gitu dengan gadget, sehingga tadi seperti concern Dokter Heriani juga, anak-anak jadi terpaku gitu pegang gadget, entah memang sekolah atau yang melakukan hal yang lain. Nah, hal ini kan juga sering dikemukakan ya Prof dalam proses kita bertemu pasien di klinik ya, kayak dok anak saya jadi banyak pegang HP, apa benar tuh belajar dan lain-lain. Nah seperti apa kira-kira Prof caranya orang tua untuk berkomunikasi supaya anak bisa nyaman gitu melepas gadget, bisa tetap bisa berinteraksi dengan orang tua ketika tidak di jam sekolah? Iya, jadi itu pertanyaan yang menarik banget ya kalau menurut saya ya, karena memang ini menjadi sesuatu yang apa ya, tantangan kali ya buat orang tua ya. Yang pertama seringkali saya sih bilang sama orang tua, jadi seringkali kalau orang tua nanya yang sama nih dengan saya juga tanya, kira-kira ibu dan bapak kerja di rumah atau enggak ya? Oh ibunya bekerja enggak ya? Pertanyaan saya, kenapa saya selalu nanya seperti itu? Bukan soal kaitan ekonomi, tapi kalau ibunya tidak bekerja berarti kan waktunya lebih banyak ya. Jadi sebagian besar waktu, dalam arti bukan sebagian besar, sebagian waktunya dapat disisihkan kali untuk mendampingi anaknya. Apalagi anak nih di bawah 12 tahun dan kesadaran dirinya masih kurang. Jadi seolah-olah sekolah dengan daring itu kayak liburan. Saya punya pasien menarik banget. Bapak dari mana? Oh saya dari Bali. Anaknya nggak sekolah, kan daring. Aku bisa dari mana aja sekolahnya. Itu kan nggak bener. Anaknya diajak berlibur tapi di masa sekolah. Jadi buat persepsi seorang anak yang masih sederhana, ini kayak liburan. Jadi sekolah itu adalah yang kedua. Yang penting nih liburan, karena liburan kan fenomenanya, ayahnya juga berlibur, semua berlibur. Jadi saya selalu bilang sama orang tua, jadi yang namanya sekolah daring adalah sekolah loh, bukannya berlibur. Yang namanya sekolah daring, ya anakmu juga harus pakai seragam ya pagi-pagi, ya memang diharuskan dari sekolah pakai seragam, duduk di depan meja, tapi tempat di mana kamu berada itu adalah sekolahnya sebenarnya. Jadi persepsi itu harus dibentuk sebenarnya dari awal. Kita kadang-kadang asep juga nih, karena kan awalnya kan segala-galanya scattered kali ya, buat pemerintah, buat keluarga juga nggak siap kita sekolah daring, jadi seolah-olah sekolah di rumah. Seolah-olah jadi sekolahnya libur gitu loh, tapi sekolah gitu. Nah jadi saya selalu bilang sama orang tua, yang namanya sekolah daring adalah anakmu mesti bangun sesuai dengan jadwalnya, lalu duduk di depan layar, lalu ikut sekolahnya. Nah tapi nggak bisa dok katanya, apalagi anak berkebutuhan khusus. Betul. Mau nggak mau, jadi saya bilang sama orang tuanya, kamu harus shadowing, jadi harus mendampingi anak kamu. Jadi kalau misalnya lagi belajar di depan gadget, mungkin kamu berada setengah meter dari situ kalau kamu nggak mau tampil di layar buat orang tuanya. Jadi kamu bisa di belakangnya atau jauhan sedikit, tapi kamu bisa mengawasi dari waktu ke waktu anakmu itu join gak sih sebenarnya. Jadi jangan dilepas seolah-olah anak itu udah bisa. Padahal dari awal sampai 1,5 tahun atau 20 bulan yang lalu gak pernah seorang anak pun disiapkan untuk sekolah daring. Yang ada sekolah daring itu kan teman universitas terbuka buat mahasiswa, buat orang dewasa yang udah memiliki kemampuan berpikir yang udah lebih mantap ya, dalam arti udah memahami situasi-situasi. Tapi buat anak yang di bawah 12 tahun mungkin masih belum kali memiliki konsep tuh belajar daring.
Nah, oleh karena itu sampai sekarang pun saya harus mengatakan kepada orang tua harus didampingi. Tetapi kita bersyukur juga nih ya, sekarang kan udah dilakukan ya PTM ya. PTM mulai jadi dimulai. Pertemuan tatap muka udah dimulai. Jadi walaupun sekolahnya masih hybrid, mungkin sebagian hari masuk, sebagian hari tidak, tapi at least anak udah diberi kesempatan kembali cara berpikirnya untuk ya kembali ke sekolah, harus mulai belajar. Nah, tapi kalau belajar di rumah nggak ada jalan lain, dia harus didampingi. Kalau anaknya remaja, mungkin bisa diajak ngomong kali sama orang tuanya, bahwa ya apa sih tujuannya kamu belajar, kalau kamu nggak belajar apa yang akan terjadi. Jadi mungkin bisa diajak dialog sehingga motivasi dirinya berkembang. Tentunya itu kita bicara pada anak-anak yang nggak ada masalah, dalam arti nggak ada masalah dalam kaitan dengan kesehatan jiwanya. Tapi kalau memang dia bermasalah secara kesehatan jiwanya, itu menjadi tantangan yang tersendiri lagi untuk mengajak mereka atau para remaja ini untuk memahami situasi yang terjadi saat ini kayak apa sih sebenarnya. Bagaimana sih caranya kita satu keluarga nih bisa hand in hand hand in hand bergandengan tangan untuk bisa maju nih satu keluarga nih bersama nih. Sebenarnya kita saling mendukung, kamu mendukung kita mendukung kamu untuk mencapai ya tujuan kita punya keluarga kan. Setiap keluarga kan mempunyai tujuan dan visi misi sendiri-sendiri kan, kita nggak bisa generalisasi kan sebenarnya. Walaupun pasti secara general semua orang tua mau anaknya sukses, tapi seberapa sukses kan mempunyai perbedaan-perbedaan prinsip. Nah, saya rasa itu yang paling penting kali ya Dr. Widya ya. Baik Prof, terima kasih. Jadi mensupervisi proses belajar mengajar walaupun di rumah judulnya daring, tetap saja harus dalam format yang formal seperti itu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Kalau ke Dokter Heriani nih Dokter. Saya lagi membayangkan kemarin waktu dititipin cucunya yang dia bisa ngelosor ke bawah. Nanti kalau temannya yang kayak gitu terus dia udah mulai nungging segala macam, pusing. Karena saya. bosan juga ya Dokter ya. Kan dia nggak tatap muka, engagementnya tuh beda, gitu. Terus sementara dia ribut, saya bilang jam 10 dia ribut, Mas diem dulu ya, kenapa? Kan aku lagi istirahat, jam istirahatnya ada, terus dia berisik. Sementara di sini saya lagi melakukan pekerjaan lagi lain, ngajar, gitu, lagi mengajar, ya kan masuk pasti suaranya kan, Mas diem dulu, oh lagi istirahat, main di luar sana gitu. Main di halaman. Jadi memang di rumah jadi betul-betul interaksinya ada, namun jadi kompleks ya Dokter ya, Prof. Jadi gini nih. Jadi benar-benar susah dipisahkan. Yang dulu Baik, tadi Prof sudah membahas tentang bagaimana orang tua dalam mengkomunikasikan situasi sekolah daring. Kalau misalnya komunikasi yang lain dari dewasa, terutama Dokter Heriani, kita kan di rumah ini tidak hanya bersama dengan sesama dewasa saja, tapi ada anak kecil, ada dengan orang tua mungkin yang sudah lansia. Bagaimana sebaiknya dokter kita menjalin komunikasi dengan mereka sejauh apa, seperti apa? Kalau biasanya dewasa muda kan jarang ya berkomunikasi panjang, apalagi dewasa muda yang produktif kayak nanya sekedar kabar. Kira-kira ada masukan mungkin dokter terkait cara komunikasi yang mungkin bisa dikembangkan selama masa pandemi ini supaya nggak kalau bahasa anak sekarang tuh supaya nggak garing gitu kalau lagi di rumah. Nah ini menarik nih ya, ini apalagi kalau 3 generasi. Lintas-lintas ya, boleh nanti ditambahkan Prof Chin juga. Aduh itu udah ada benar orang tua sudah pikun, kurang pendengaran, itu juga aduh itu masalah juga ya. Betul. Cuma tapi sebelum sampai ke komunikasi mungkin saya mau cerita dulu ya, kenapa komunikasinya jadi jutek gitu, jadi garing atau justru jadi panas gitu ya. Mungkin karena masing-masing itu bertabrakan gitu. Jadi mungkin supaya agak tenang-tenang gitu, barangkali nih nggak tahu di rumah ini siapa nih yang pegang kendali ya. Biasanya ibu nih kalau di rumah ya, dibikin jadwal kali ya. Jadwal, misalnya kamu hari ini daringnya jam berapa sampai jam berapa, bapak jam berapa, ibu jam berapa, kapan yang ibu harus ngomong, kapan yang cuma dengerin ya. Kan kadang-kadang bisa dong kalau kita cuma sebagai pendengar, ya anak di sebelah kita bisa. Ya ini kenyataan ya, sorry to say ya, emang kadang-kadang kita double gadget ya, benar nggak ya? Betul, itu nggak bisa dihindari loh kayak gitu ya. Jadi multitasking, padahal harusnya kan satu selesai ngerjain yang lain, tapi itu kadang-kadang harus ya dilakukan. Ya udah dibikin jadwal, kapan sih ini di sini, kapan sih kalau ada dibikin yang besar gitu. Hari ini ayah ngapain? Nah di luar itu misalnya ibu yang harus kerja, ayah ngawasin anak.
gitu. Ya kan, jadi tahu kalau ibu hari ini kan kamu kosong nih, kamu cuma sebagai pendengar bukan sebagai pembicara misalnya, ya udah sambil kamu dengerin tapi juga ngawasin si anak di sebelahnya gitu kan, suara bisa di mute gitu. Nah kalau ada jam orang tua barangkali mungkin kita harus menyisihkan waktu kapan ngobrol sama orang tua, kapan menemani anak, kapan suami istri, dan yang paling penting adalah kapan me time. Kayaknya itu me time itu harus diadakan. Baik, jadi memang perlu jadwal sebenarnya dokter ya. Iya, dibikin jadwal. Nah, jadi pada saat ini pemikiran saya, nggak tahu nih Prof Chin cocok apa enggak. Tapi sekarang gini, kalau kita udah punya me time, kita sudah mengatur jadwal, diharapkan pada saat dia tuh harus menemani anak, dia full nemenin anak, nggak lagi nemenin anak terus pikirannya ke yang lain gitu, atau paling tidak 80% ke anak, 20% nyalain buat absen gitu. Terus terang ketahuan ya. Kan kita suka begitu, kadang-kadang tidak bisa dihindarkan kok dua rapat bertabrakan, bener gak Cin ya? Apalagi kalau rapat yang sampai malam. Nah ini sekalian curcol ya kan, malam-malam suami pulang, lu masih ngejum aja gitu, ngejum lu gitu, kapan nemenin dia makan? Harus rapat gitu, karena bisanya malam misalnya, kan bener ya sekarang kita jadi malam, sekolah juga sampai malam kan ya. Betul, kuliah sampai malam ya dok ya. Kan sampai malam karena nggak ada waktu. Nah itu tuh sebenarnya kacau tuh ya. Cuman ya udah, ini jadwal gue sampai jam segini nih, saya sampai jam segini nih, sabar dulu. Abis itu saya baru punya kamu. Jadi kalau mungkin ke orang tua pun dulu saya pribadi kasih waktu buat ibu saya jam sekian, buat bapak saya jam sekian, habis itu urusan kantor. Ini waktu belum pandemi ya, habis itu pergi urusan kantor, pulang adalah urusan anak. Karena bikin PR, bikin apa. Nah sekarang semua di rumah. Nah jadi saya pikir hal itu pun masih bisa kita kerjakan ya. Penjadwalan seperti itu. Ini jam kerja anak juga mesti tahu. Ini jamnya mama sama papa kerja, kamu juga jamnya sekolah, tetap gitu, hanya di rumah. Cuman, nah tadi dokter Prof Chin kan bilang soal staycation gitu ya, maksudnya liburan. Saya pikir kalau staycation nggak apa-apa, bukan jalan-jalan. Staycation cuma supaya ganti suasana biar nggak bosen, tapi itu tetap berlaku. Sekolah ya sekolah, kerja ya kerja, tetap berjadwal gitu. Hanya tempatnya aja nggak di rumah. Baik. Beda udara aja gitu ya, udara Bali sama udara Jakarta beda ya dok ya. Gitu kan ya. Jadi baru melihat langit aja udah seneng gitu kayaknya. Baik dokter. Iya. Terima kasih dok atas tipsnya. Kalau dari orang tua sendiri, Prof, seperti apa topik-topik yang bisa diangkat nih ketika menghadapi anak, terutama di waktu-waktu luangnya? Iya ya, tapi kalau kita bicara topik tergantung lagi juga dia Dokter Widya ya, tergantung daripada usia si anak ya. Kalau remaja atau anak atau dia batita kan lain-lain cerita ya. Jadi mendengarkan cerita Dokter Heriani itu menarik banget sih sebenarnya ya, bahwa pembuatan jadwal dan sebagainya, wah itu efektif banget ya menurut saya ya. Tapi ada hal yang mungkin bisa saya tambahkan juga nih Dokter Heriani. Mungkin selain ada me time, juga ada family time kali ya. Nah saya juga ngomong sama keluarga. Kalau kebetulan yang datang ke saya adalah keluarga dengan anak-anak kecil. Ya misalnya masih kecil anaknya atau anak remaja pun, saya selalu bilang, no problem, kamu punya me time. Me time itu penting banget karena me time itu adalah waktu dimana kita bisa menikmati hidup kita dan sebagainya ya. Me time itu sangat penting. Tapi jangan lupa juga mungkin kamu bisa mengambil 1 jam untuk family time, ngumpul dengan anak, remajanya, semuanya ngumpul bareng-bareng. Kadang-kadang misalnya orang tua bilang, aduh sibuk banget, bisa nggak sih misalnya sampai nggak ada waktu, mungkin kamu lagi makan deh atau dibikin misalnya, atau lagi makan bisa sama-sama bikin ngobrol, jadi sambil makan sambil ngobrol. Dan keterdekatan seperti itu walaupun singkat, tapi kadang-kadang buat anak dan remaja itu bermakna loh. Karena itu bisa merasakan bahwa oh ternyata parentsku masih memperhatikan aku, oh ternyata orang tuaku masih ada apa ya, menyisihkan waktunya bela-belain. Kadang-kadang mereka bisa bersyukur juga bahwa kadang-kadang saya sih ketemu anak remaja, maksudnya saya datang merasa ya bersyukur juga sih dok bahwa orang tua saya masih menyediakan waktu, orang tua saya masih terus mengingat bahwa ada kebutuhan hal-hal seperti ini ya. Tapi karena datang ke saya umumnya bermasalah, masih ada sih tuntutan-tuntutan lain, tapi basically mereka
mereka merasa bersyukur atas family time seperti itu. Nah tentu topiknya seperti pertanyaan Dr. Widya ya berbeda-beda ya. Seringkali saya sih bilang sama orang tua, terutama kita mulai dari remaja itu paling mudah menurut saya ya. Saya seringkali bilang, kalau remaja itu mungkin dimulai dari ibu deh. Kalau remajanya perempuan, ngomong sama remaja perempuan sesama perempuan mungkin gampang ya. Model baju, rambut, walaupun sekarang tutupan rambut, tapi kan bisa bicara tentang cat rambut, warna baju, artis segala macam yang kamu suka. Jadi starting with something yang sesuatu yang general dulu deh bicaranya. Jangan fokus ke gimana ini, nanti dari situ kan bisa merembet kemana-mana. Saya bilang, coba dengerin sih, lebih banyak mendengarkan deh apa sih yang remaja kamu itu ceritakan. Jangan baru ngomong dipotong, ini buat gue juga kali ya. Jadi seru juga. Kebetulan punya anak yang dewasa muda sih sebenarnya. Jadi ngebayangin juga ngomongnya. Jadi mungkin hal-hal yang general dulu kali ya. Jangan langsung nanyain yang serius. Misalnya udah punya pacar belum? Wah kalau saya ngomong sama anak saya gitu, langsung anak saya apaan sih nih, kan nggak mungkin. Langsung kepo banget betul. Langsung kesannya kepo ya, Prof. Ternyata aku juga belajar juga dari situ. Ternyata sekarang anakku itu lebih terbuka, lebih banyak ngomong. Padahal aku nanyanya singkat-singkat aja. Kebetulan dia suka nonton film baru-baru ini. Jadi kan aku tanya, nonton film apa aja? Dia cerita, nonton ini lu, nonton itu, nonton ini. Baru situ tuh lama-lama dia sendiri yang cerita macam-macam hal tanpa saya perlu tanya. Jadi saya bilang sama orang tua, lebih baik tanya satu yang terbuka biar dia cerita. Terus jangan dipotong-potong. Saya bilang biar dia cerita sampai akhir. Baru nanti jangan masukin ini komentar. Iya, atau kritik gitu. betul. Kok kamu begitu sih? Kan mendingan begini. Jadi langsung ceritanya tuh. Dia langsung tutup betul banget itu. Jadi itu sering tuh. Ya orang tua katakan apa? Namanya orang tua pasti apa? Kritik selalu. Kenapa kok kamu begitu? Jangan ngomong begini ya. Harusnya ngomong begitu. Udah mulai nasihat. Akibatnya nggak males deh, garing kata dokter yang istilahnya ngomong sama orang tua. Nah itu kalau misalnya pada anak kan beda tuh kalau anak dan remaja. Kalau anak biasanya juga sama sih intinya. Kalau saya bilang sama orang tua kalau mau ngobrol sama anak, starting with bikin aja deh storytelling dulu deh, baca cerita, lalu tanya sama anaknya ceritanya gimana nak tadi yang bapak atau ibu bacakan, menurut kamu gimana? Dari situ kan ada dialog muncul macam-macam. Dia pasti nanya. Anak itu anak usia sekolah dasar keinginan tahuannya itu pasti luas. Kenapa sih dia kok kayak gini? Kenapa sih dia kok kayak gitu? Nah muncul topik-topik di mana bisa kita bahas. Kalau kepada Batita lebih banyak main deh, nggak ada jalan lain. Karena kan nggak mungkin ngobrol sama Batita. Betul. Pasti ngobrolnya kalau ngidul. Lebih banyak adalah yang saya bilang family time-nya adalah bermain dengan anak. Jadi sisihkan waktu kalau memang bagusnya ada ayah dan ibu bisa main floor time misalnya, main mobil-mobilan, main apa dari situ kan bisa ada keterdekatan emosi ya yang bermanfaat ya. Boleh nggak nyelak nih? Boleh banget. Silakan dokter. Takut waktunya habis. Main itu sebenarnya yang tadi saya bilang pembagian waktu itu tadi benar tuh Prof Chin. Sebenarnya kalau kita bisa melihat kebersamaan ini sebagai kesempatan untuk mendekat, itu sebenarnya bagus. Misalnya yang paling gampang, misalnya Muslim nih ya, dia habis sholatnya berjamaah. Dulu mana bisa? Betul. Dulu mana bisa sholat berjamaah? Ini sekarang sholat maghrib berjamaah, habis itu membahas misalnya gitu, atau makan ya. Kalau nggak bisa, sholat tuh soalnya sesuatu yang wajib gitu kan, mau nggak mau lah, cuma 5 menit, habis itu tambah 5 menit, ngobrol sedikit, nggak banyak waktunya gitu. Kalau makan kan kadang-kadang ya udahlah nggak sempet gitu. Tapi ada satu lagi yang saya pikir, untuk pembagian tadi, mungkin anak-anak yang kecil nih, balita lah ya, sama anak besar, yang dulu kayaknya datang tinggal langsung makan, tinggal mau tahu. Sekarang bisa dikasih tugas, beresin tempat tidur sendiri, masak bareng, tapi masaknya jangan diberikan sebagai beban tugas, ya. Beban atau tugas nih, tugas kamu masak, tugas kamu ini. Tapi bersama-sama ibu, nyobain yuk resep ini yuk di YouTube kayaknya enak. Mungkin nonton Master Chef gitu ya. Kayaknya enak, bikin yuk, iseng gitu. Terus main deh. Mungkin untuk yang anak kecil masaknya cuma nyetak-nyetak mobil-mobilan gitu ya, nyetak-nyetak kue terus dibakar gitu ya. Saya ingat dulu waktu anak saya kecil gitu tuh, main gitu, kita main masak-masakan kan membantu dia motorik, koordinasi ya, motorik kayak gitu. Habis itu dia petek terus kita bakar, habis itu kita makan sama-sama. Ini aku yang bikin loh Pak gitu ya, kan seneng tuh ya kayak gitu ya. Bangga juga buat anak loh. Saya bisa berbagi, saya bisa melakukan loh, itu luar biasa banget. Ya, jangan kayak gini nih yang ada biasanya.
aduh kamu ngerecokin aja sana main sana, apa namanya? Nanti tinggal makan aja. Nah, padahal justru kamu mau sini gitu, yang dia bisa biarin aja bentuknya jelek gitu, platingnya jelek, kamu potong-potong ininya ya, tentunya mungkin ada pisau anak-anak ya sekarang yang aman gitu ya, yang kayak gitu. Ya kamu potong-potong gitu, kamu yang bagian begini-begini, yang apalah. Santan lah yang memeras itu kan menyenangkan ya, bikin dough gitu ya, atau ini nih dipasangin terus dia bisa main apa blender misalnya, tentunya harus keamanan, ini kamu gini gitu kan, anak main tuh ya, oh dia ada muter, jadi dia dapat pengetahuan baru juga, jadi dia belajar, dia oh ini nih rasanya begini gitu ya. Ada loh di YouTube tuh, ini boleh nggak ya ngomong, ada satu channel YouTube yang saya seneng banget, anak itu dari dia sebelum 1 tahun dia ikut, yang paling kecil nih biasanya kan masih fase oral ya, jadi dia makan, kakaknya udah berat dia makan, dia dibiarin aja sama ibunya. Betul. Tapi kalau udah selesai mereka harus bersihin, walaupun salah jatuh-jatuh nggak dimarahin, karena semua udah ditata gitu. Kita bikin kue, campur nih ke sini, taruh di sini yang anak paling gede. Jadinya kegiatan rumah tangga itu menjadi hal yang menyenangkan bersama-sama. Karena apa? Karena dilakukan bersama orang tua. Nah itu kita bilang sebenarnya fun time, family time yang fun sebenarnya, itu kan tidak tapi kerjaan beres gitu. Masak jadi, cuci piring selesai. Misalnya cuci piring sama bapak, nanti masaknya sama ibu. Nanti tempat tidur juga rapi. Misalnya gitu ya. Karena yang terjadi sebenarnya Dokter Heriani juga ya, sebenarnya kadang-kadang orang tua itu maunya cepet. Iya, supaya nanti aku bisa begini, nanti aku bisa begitu. Jadi kadang-kadang yaudah deh kalau ada anak pengen nonton sinetron, mintanya kebanyakan. Nonton Korea drama misalnya. Nah, maksudnya saya karena jadi merasa digrecokin itu salah satu hal yang saya seringkali juga memberitahu, menginformasikan kepada orang tua. Sebenarnya kalau kamu sedikit repot aja membiarkan anak kamu, walaupun nanti kamu akan beresin lebih repot, tapi buat kamu tuh mendekat dengan anak kamu itu nanti kena feel-nya, saya bilang gitu sih. Dan skillnya dapat nanti si anak. Jadi begitu anak gede dia udah terbiasa. Sini mah aku beresin gitu kan, enak ibunya. Jadi mama duduk aja aku yang masak, kan enak tuh. Selesai di berbagai aspek malah ya dok ya, apabila seperti itu ya. Tanpa disadari betul. Dan biarkan anaknya tuh bikin salah, bikin jatuh tuh jangan yang terlalu obsesif terus. Ih kotor kamu nih, jangan kayak gini. Udah biarin aja gitu makan, nanti kalau dia udah beres, tuh kita bersih-bersih ya. Ekstra tapi apa ya, mengembangkan skill anak sih. Dan yang paling penting jadi memperekatkan hubungan. Tadi tanya komunikasi kan, betul. Nah pasti komunikasinya jalan ya, perintah dan lain-lain. Karena komunikasi kan nggak harus ngomong ya Dokter Heriani juga ya. Dengan kayak begitu aja sebenarnya saling berkomunikasi walaupun dalam diem, dia nyatakin, dia peresin, dia ini kan berkomunikasi juga sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa sebenarnya dilakukan ya, walaupun dalam situasi keterbatasan pandemi ini ternyata nggak membuat kita diam-diam di rumah saja tanpa makna ya, Prof, dokter di rumah. Sebenarnya di masa pandemi itu peluangnya ada loh, yaitu mendekatkan keluarga karena pada di rumah semua. Tetapi yang tadi sebenarnya jangan dipikirkan menjadi beban ya Dokter Heriani ya, gimana tuh itu ya, bener ya. Jadi kalau dulu misalnya gini, makan cerewet banget gitu kan, ibu-ibu suka gitu, baru jam pagi-pagi masuk laki gue udah nanya makan. Dulu lu tuh kalau suami tuh makan di luar, makan siang sama siapa ya laki gue. Sekarang kamu jelas dia makan ada sama kamu. Betul. Bikinlah itu sebagai playdate bukan anak-anak ya. Bikin kencan juga, couple time juga penting ya. Betul. Family time, couple time, jangan terlalu ribut. Jadi kita nggak bisa keluar nih makan. Kenapa kita nggak set mejanya yang cantik sekali-sekali gitu ya, bikin piknik. Kalau ada halaman mungkin piknik di halaman, kalau enggak ya di dalam rumah pakai lilin-lilin, terus pura-puranya kita makanan nggak perlu mahal, sederhana tapi platingnya bagus, terus kita dress up for the occasion gitu ya, dateng kayak kita pergi yuk makan gitu ya. Saya pernah lihat juga loh di YouTube anak kecil nyiapin itu untuk orang tuanya. Lucu banget, dia bikin kayak kafe pakai itu ide yang bagus saya pikir ya. Baik, jadi untuk menjaga produktivitas sebenarnya di rumah supaya tidak suntuk, tidak overwhelmed dengan pekerjaan yang sering kali kita bawa ke rumah, memang me time, family time, couple time itu merupakan hal yang penting dilakukan ya Profesor dan Dokter. Jadi hal yang tadinya itu merupakan sesuatu yang mewah, hanya bisa kita dapatkan kalau kita ambil cuti misalnya di situasi biasa, bisa kita lakukan hampir tiap hari. Baik, dan tadi ada banyak sekali sebenarnya aktivitas yang sudah disebutkan ya, baik pilihannya bisa untuk keluarga secara keseluruhan
keseluruhan, bisa juga memang diberikan orang tua hanya ke anak saja dan sebaliknya. Hal ini mengingatkan saya juga bahwa ternyata selain dampak negatif, pandemi ini juga ada dampak positifnya. Ternyata ada penelitian di Amerika 60% hubungan ibu dan terutama anak perempuannya meningkat gitu, membaik setelah adanya pandemi. Karena adanya waktu bersama yang lebih panjang dan juga kualitas pembicaraan dan komunikasi yang meningkat. Jadi hal itu tentu merupakan sesuatu yang mungkin bisa diterapkan juga di sini ya. Baik. Anak kita pas lagi pergi ya. Aku udah balik. Bahagia. Baik. Bahagia banget betul. Baik. Nah, tadi Prof dan Dokter sudah menyampaikan nih banyak sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan. Namun pada suatu titik kan itu kadang-kadang menimbulkan kejenuhan dan nggak semua orang terpikir untuk bisa kreatif seperti itu, mencari channel YouTube tertentu atau memikirkan aktivitas. Kira-kira apa aja sih cara yang bisa membuat kita tetap kreatif walaupun di rumah saja, biar nggak stuck? Mungkin boleh Prof dulu atau Dokter Heriani? Heriani dulu. Silakan. Aku kan anak, nanti aku bicara. Baik. Gini, biasanya orang itu bete kalau dia fokusnya ke, aduh gue nggak bisa gini, aku jadi nggak punya ini. Dulu saya bisa begini tuh ya, termasuk saya awal-awal, aduh nggak bisa jalan-jalan, perjalanan cancel semuanya gitu yang sudah direncanakan itu super bete awal-awalnya. Tapi kita sekarang bisa berpikirnya gini, fokus pada yang bisa kita lakukan, fokus pada yang kita punya gitu. Lalu dari situ terus kita pikir gitu mau diapain gitu ya. Nah mungkin yang lain-lain nih mungkin tahu nih ya, dulu tuh halaman rumah saya udah nggak tahu kayak hutan belantara nggak jelas karena nggak ada kerjaan, harus di rumah kan sepet tuh ngelihat, aduh jorok banget sih rumah. Ya ampun, sekarang lihat halaman saya bagus, tanamannya banyak, dan itu ternyata menimbulkan kebahagiaan sendiri buat saya. Ada kesedihan sendiri, emosi naik turun juga loh. Anak saya kebetulan udah dewasa kan, jadi nggak seperti Prof Chin yang justru mereka sibuk kerja juga ya. Jadi saya tiba-tiba punya sesuatu mainan lagi gitu ya. Anak pergi jauh, yang biasa ngobrol sama saya jadi jauh. Ya saya main sama tanaman. Kalau anak tanamannya sakit, saya juga emosi ikut. Kalau dia sehat, saya juga happy. Nah ini kan salah satu contoh misalnya. Nah, saya nggak tahu, tiap orang pasti punya sesuatu yang dia bisa gitu. Kalau dulu ada yang hobi, banyak nih teman saya yang dulu crochet, nggak sempet tuh ngerjain, tiba-tiba udah jadi berapa taplak, udah bagus-bagus sampai jadi ini baju anak-anak, iseng gitu. Jadi hobi-hobi yang lama bisa kita kembangkan lagi gitu. Bahkan hobi baru ya, kayak saya tanaman tuh hobi baru banget gitu kan, tiba-tiba jadi seneng belajar motret gitu kan ya. Tanya sama Prof Chin, udah bagus belum? Ini apaan sih, itunya jelek, oke bikin lagi, ini udah bagus belum gitu kan. Kita ada belajar sesuatu yang baru. Saudara saya belajar bahasa baru. Ada yang baca Al-Quran jadinya khatam berapa kali, yang dulu nggak bakalan sempet dia lakukan karena di rumah banyak banget. Jadi dia fokus ke, gue bisa ngapain ya di rumah gitu, saya apa yang ada di rumah yang bisa saya lakukan. Memang kalau kita, ya situ rumahnya gede, situ rumahnya punya halaman, berarti kita mikirin punyanya orang yang saya nggak punya. Nggak selesai kalau kayak gitu. Tapi rumah saya kecil, terbatas, tapi saya punya suami di rumah, saya punya anak di rumah. Orang lain mungkin nggak punya kayak saya, anaknya pergi jauh gitu. Ya udah, di rumah tuh bisa apa gitu. Fokus ke yang bisa gitu. Fokus pada potensi yang memang kita miliki ya. Yang masih ada, yang masih ada dan yang masih bisa gitu. Kalau nggak bisa, nah kayak sekarang agak mulai turun nih. Saya lihat nih orang-orang udah cuek ya. Aduh ngeri banget saya ngelihatnya. Tapi sebenarnya kalau gatel jalan-jalan nih, sekarang kan agak lumayan nih. Gatel jalan-jalan, pergilah yang deket-deket, yang sepi, yang outdoor misalnya gitu ya. Baru dari Sentul kan kemarin ngajak-ngajak trekking. Ada trekking. Sama anak-anak kan itu menyenangkan sehat Dok. gitu, di situ sehat gitu. Jangan ke mall yang banyak orang misalnya gitu, yang ya boleh ke mall sebentar, bukan nggak boleh ya, tapi untuk mencari kebutuhan mungkin ya Dok ya. Keperluan kita bisa gitu ya. Tapi ya carilah sesuatu yang bisa di luar rumah juga bisa. Belajar bikin pottery, aduh itu enak banget. Cuma saya belum sempat lagi ya find something lah. Setuju banget. Baik, kalau dari Prof seperti apa? Ya kalau saya bicaranya dari segi anak sebenarnya dan remaja. Tadi sih udah bicara banyak juga sih sebenarnya pada anak dan remaja.
Kadang-kadang saya sih berpatokan pada yang namanya one on one time sih sebenarnya ya. Ada salah satu web sih namanya one on one time ya. Mungkin kita bisa aplikasikan walaupun itu dari negara barat, tapi mungkin bisa kita aplikasikan kepada semua orang tua ya. Mau dia dari yang rumahnya seperti apapun gitu. Dalam arti one on one time itu seringkali saya bilang sama orang tua, justru nanya kali sama anaknya atau remajanya, kira-kira nih besok kita mau ngapain ya? Kita kan punya, nah tadi kayak saya bilang ada family time, ada waktu di mana kita bisa bersama, kira-kira kita mau ngapain besok. Jadi biar anaknya yang menentukan, Terlibat besok, lah ya. betul, besok aku mau nanam misalnya kayak Dokter Heriani punya taman, besok aku mau nanam baik, jadi besok kita mainnya di kebun. Nanti di kebun berbagai macam activity bisa dikerjain. Ada banyak tuh ya, ada cacing, ada bisa sambil belajar. Sambil belajar dari situ. Atau remajanya besok bilang, oh enggak, besok aku mau baca buku. Kok baca buku apa? Kita baca buku bareng yuk, nanti kita cerita misalnya. That's something yang kita bilang one on one time pada saat itu. Jadi biasanya kalau pada anak dan remaja semua kembali lagi kita tanyakan kepada mereka apa sih yang mereka ingin lakukan. Kadang-kadang mereka bilang, udah besok aku nggak mau, aku mau leye-leye aja di kamar. That's fine, nggak apa-apa. Kamu ya kan buat waktu itu ada yang kamu inginkan ya. Ya udah nanti besoknya lagi kan kita nanya lagi. Ya, mau ngapain lagi? Aku masih mau leye-leye. Belum sampai kapan? Kita sediain waktu yuk sedikit, misalnya udah kita makan bareng aja ya yang simple ya di rumah. Di situ bisa melakukan aktivitas berbagai macam, nanti bisa direncanakan. Jadi buat saya yang itu yang saya seringkali bilang sama orang tua, tanyakan dan kerjakan. Lalu kita evaluasi. Misalnya udah baca buku, kira-kira kita punya kegiatan ini menyenangkan gak sih? Ada yang bilang mungkin kalau anaknya 2-3 kan nggak menyenangkan. Jadi kalau nggak menyenangkan, kamu maunya seperti apa? Kamu maunya kayak gini. Baik, kita rencanakan kayak gitu. Jadi dari hari ke hari nanti kan semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan walaupun mungkin hanya di sekitaran rumah saja. Tapi kadang-kadang saya juga bilang sih Dokter Heriani, kadang-kadang kan memang ada orang yang nggak beruntung juga, misalnya tinggalnya di tempat yang terlalu sempit. Kadang-kadang saya bilang bisa gak sih ke taman terdekat, mungkin dekat-dekat di depan rumah ada taman kecil, di situ kan bisa dimanfaatkan misalnya. Atau bisa gak sih naik sepeda atau jalan aja deh keliling kompleks perumahan atau keliling dari sekitaran rumah, apa yang bisa dilihat bisa dikerjakan kan. Tapi ada juga sih keluarga yang bilang, aduh serem banget Dok, tetangga saya COVID ini. Ya udah kalau gitu di rumah ada barang apa sih yang bisa dimanfaatkan? Kardus bisa dibikin, apapun. Yang penting anaknya mau gak belajar. Misalnya anak kan kecil-kecil misalnya, oh saya mau belajar menggunting hari ini, ya udah kita bikinin dari kardus, kertas-kertas. Nggak perlu bahan mahal. Nggak perlu bahan mahal, Nggak dan perlu apa mahal. yang ada di dalam rumah aja. Baik. Jadi semua bisa dikerjakan sebenarnya. Jadi Baik. itu menarik sih Dokter Widya. Baik, terima kasih Prof, terima kasih Dokter. Banyak sekali strategi yang bisa kita kembangkan terutama dalam menghadapi situasi pandemi ini ketika kita lagi bersama keluarga. Me time, family time, couple time itu merupakan hal yang menjadi sangat penting ya ternyata dilakukan. Menyenangkan sekali pembelajaran kita, terutama saya dan Sobat Sehat RSCM hari ini karena mendapatkan berbagai tips dan trik yang bisa diterapkan oleh seluruh anggota keluarga dan ini sangat-sangat aplikatif untuk kondisi saat ini. Namun karena keterbatasan waktu, sebenarnya sangat seru nih ya topik ini ya karena luas dan menarik gitu ya. Dengan berat hati saya akan menyudahi mungkin sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru saya ada Dr. Heriani dan Prof. Chin yang sudah berkenan dan sudah memberikan pengajaran yang luar biasa dan bermanfaat pada kita pada pagi hari ini. Baik, untuk sesi pada hari ini saya akan coba simpulkan. Jadi keluarga merupakan suatu kunci dukungan di masa pandemi. Adanya problematika dalam keluarga merupakan hal yang perlu kita sadari dan kelola untuk menjaga suatu interaksi dalam keluarga yang solid. Kemampuan untuk tetap kreatif dan produktif diperlukan oleh masing-masing anggota keluarga untuk menciptakan suasana keluarga yang tidak hanya nyaman raganya namun juga sehat jiwanya. Baik, terima kasih untuk Sobat Sehat RSCM yang sudah menonton episode pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk vaksinasi. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel YouTube RSCM Jakarta dan juga follow Spotify PodCM untuk mendapatkan edukasi tentang kesehatan terkini. Saya Dr. Widya undur diri. Prof, Dokter mungkin kita bisa sampaikan salam sehat jiwa ya. Sampai jumpa dan salam sehat jiwa. Sehat jiwa.